Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat filah sekalian yang sudah selalu menyaksikan kajian-kajian dari Ustazah Hajah Siti Maskufah. Semoga apa yang teman-teman saksikan gitu ya bermanfaat. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas terkait anak dapat menjadi cobaan bagi orang tuanya. Ya, kita lihat pada zaman sekarang gitu ya, zaman now, anak-anak generasi sekarang gitu ya, dari milenial, Gen Z, bahkan mungkin Gen X gitu ya, sudah berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang sekarang karena teknologi, Ustazah akhirnya mau megang HP terus, kalau nggak dikasih marah. Atau mungkin zaman sekarang berita di pemberitaan gitu ya, nggak dikasih uang, ada yang bahkan sampai membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Maka anak di sini bisa menjadi suatu berkah atau sebaliknya bisa menjadi suatu cobaan. Nah, yang sekarang kita bahas adalah anak sebagai cobaan. Mungkin langsung saja kita sudah tidak sabar lagi gitu ya menyaksikan gitu ya penjelasan dari Ustazah Hajah Siti Maskufah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim, yang disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, yang insya Allah sebagai tema kita kali ini adalah anak itu cobaan. Anak baik cobaan, anak enggak baik juga cobaan yang harus diwaspadai kita sebagai orang tua. Insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Boleh kakak untuk menerjemahkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Masya Allah. Ayat ini innama, sesungguhnya. Kata sungguh berarti pasti. Apa itu yang pasti? Cobaan hidup itu adalah amwalukum, harta. Jangan hidup itu hanya nyari harta. Kita jadinya diperbudak harta. Harta itu bikin sarana untuk hidup kita akhirat. Siapa yang mendahulukan akhirat, maka hidup dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Itu harta. Maka harta ini jangan sampai kita itu diperbudak, tapi kita yang memanfaatkan, memperdayakan harta itu sendiri. Begitu juga cobaan hidup yang kedua di sini disebutkan setelah itu adalah wa aulad, anak keturunan, tahta, dan sebagainya lah. Itu adalah fitnah. Artinya fitnah itu adalah cobaan. Yang namanya hidup, cobaan harta sama anak, nyuwun sewu. Kalau mungkin kakak coba dihitung ya, materi yang kita miliki, seneng nggak kak kalau punya banyak? Seneng banget. Ketika kita sudah punya kewajiban, Allah atau materi yang kita dahulukan? Allah. Tentunya kan harusnya Allah. Ternyata kalau anak sekarang, apalagi sekarang Gen Z, Gen X sekarang udah dikit-dikit HP, ntar kalau dilarang marah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang perlu harus diwaspadai. Kalau anak itu mau cobaan kita, gimana caranya? Tolong, tidak ada istilah terlambat. Anak itu adalah titipan Allah, amanah Allah. Kalau memang anak dikasih tahu susah, malam doain. Waktu-waktu ijabah doain, atau syukur didatangi, dibisiin di telinganya, mohon sama Allah, insya Allah Allah ijabai. Itu menunjukkan bahwa innama, sesungguhnya itu berarti pasti. Dan ada ayat yang lain kak, itu menunjukkan kalau anak juga cobaan, kita disuruh sadar, ada di surat 8. Di surat ayat yang ke-28. Silahkan terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ketahuilah bahwa hartamu
dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, hampir sama kan? Ya, diulangi lagi Ustazah. Depannya hanya innama, itu sesungguhnya itu pasti. Kalau ini wa'lamu, ingat. Kita disuruh ingat, disuruh sadar, sesungguhnya annama, sesungguhnya amwalukum tuh harta, auladukum itu anak, itu fitnah, cobaan. Arti fitnah itu cobaan, artinya harta anak itu sama. Yang itu akan menguras. Kalau harta anak mendahulukan diri kita untuk dunia, berarti jenengan itu belum Allah. Harusnya Allah nomor satu. Karena lanjutan ayatnya wa anallah, sesungguhnya di situ kan ada kata-kata sesungguhnya Allah itu harusnya didahulukan. Ya, harusnya loh ya. Harusnya indahu ajrun azim, karena di sisi Allah itu pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar? Surga. Ya. Surga dunia nggak ada seberapanya. Nikmat dunia itu ibaratnya kita masak yang berjam-jam, nikmat di mulut kita hanya 5 menit, 10 menit doang. Sementara yang kita berarti dunia itu hanya cuman fana. Akhirat adalah kekal abadi. Betul. Ya, itu. Berarti anak pun bisa memberikan cobaan bagi orang tuanya. Ya. Bagaimana orang tua itu harus sabar menghadapi anaknya. Ketika sabar, insya Allah pahalanya besar dan mendapatkan balasan surga. Insya Allah. Bisa juga kalau kita punya anak mungkin yang jauh dari Allah, kita jadi dekat. Bisa juga ketika anak sudah baik, itu ujian juga. Udah ya Allah, baik, tapi itu juga cobaan. Maka kita harus ke Allah doa. Kembali lagi pada Allah, karena kita meyakini bahwa anak ini juga sebagai titipan ya Ustazah. Amanah ya. Amanah. Bagaimana orang tua ini diamanahkan anak gitu ya, bagaimana orang tua ini bisa mendidik anaknya ini sampai akhir gitu ya. Karena bagaimana anak tuh ya terlihat dari orang tuanya, bagaimana cara mendidiknya. Karena anak itu juga nanti tabungan akhirat orang tua. Sanggupnya orang mati itu kan termasuk. Karena salah satu yang tidak akan putus Ustazah adalah doa dari anak soleh. Iya, ada 3. Apa namanya? Matal insanu in qada'a amaluhu illa min salat. Sungguh ketika manusia itu nanti meninggal, maka yang tidak putus adalah 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, bisa untuk wakaf, masjid, pendidikan, waladun salikun yad'ula, anak yang saleh, salihah, yang di kemudian hari bisa mendoakan orang tuanya ketika sudah tiada. Dan yang ketiganya adalah apa? Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan banyak orang lain. Masya Allah. Semoga ilmu-ilmu kita bisa dimanfaatkan. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, ada lagi Ustazah yang mau disampaikan? Oke, penekanan lagi. Anak itu cobaan, materi juga cobaan. Tolong dimengerti di sini. Allah tetap nomor 1. Ya, antara materi anak, Allah tetap nomor 1. Jangan hanya gara-gara materi, gara-gara anak kita melupakan Allah. Itu intinya di situ. Karena harta maupun anak adalah titipan dari Allah yang nantinya di yaumul akhir nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Itu ya teman-teman, sahabat Filah sekalian, pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan anak adalah cobaan. Semoga sahabat Filah semua gitu ya mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.